Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Cahya Nugraha dengan NIM 224105818. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk interview dengan Asisten Director Purchasing, Bapak Farid Ramadana. Ya. Pak Farid Ramadana, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Farid sudah menyempatkan waktu untuk bisa berinterview di jadwal yang padat. Terima kasih banyak. Terima kasih. Langsung saja ke pertanyaan pertama ya Pak. Yang pertama di sini ada satu vendor dengan kualitas tinggi tapi sulit diajak kerjasama, atau vendor yang biasa-biasa aja tapi kooperatif. Sebenarnya keduanya kita butuh ya. Jadi kalau untuk in case ini saya bisa kasih jawaban keduanya kita butuh, tapi kita harus lihat dari case by case gitu. Karena apa? Terkadang vendor yang memang sulit diajak kerja sama tapi kualitasnya tinggi kita memerlukan, karena itu standar dari hotel bintang 5 juga kita butuh kualitas yang bagus. Itu satu. Dan kita yang mungkin PR kita adalah untuk gimana caranya kita melakukan relasi vendor relationship. Nah, itu adalah salah satu keahlian purchasing juga untuk menyelesaikan obstacle yang ada kayak gitu. Terus yang kedua, pilihan yang kedua itu kan vendor biasa saja tapi bisa diajak kerjasama gitu. Kita perlu juga, karena apa? Vendor yang gampang diajak kerjasama ini yang akan memudahkan kita untuk melancarkan secara operasional gitu. Jadi keduanya kita butuh, dan balik lagi case by case kita harus punya skill di mana kita harus memaintain vendor relationship kita gitu. Untuk setiap vendor kita nge-treatnya seperti apa gitu, supaya ya semuanya itu berjalan dengan lancar gitu. Mungkin ada contoh kasusnya nggak yang kualitasnya tinggi nih tapi dia itu sulit diajak kerjasama? Kalau dibilang sulit diajak kerjasama dengan kualitas yang tinggi itu sebenarnya jarang ya, karena memang hotel kita juga salah satunya juga hotel bintang 5 yang ternama juga di Jakarta maupun Indonesia ya kan. Tapi untuk saya bisa kasih bilang produk-produk tertentu dengan vendor yang memang lumayan susah diajak kerjasama gitu. Memang itu in terms of dari contohnya kayak kita punya elevator itu brandnya adalah Schindler yang memiliki produk tersebut hanya cuma satu vendor di Indonesia, namanya BRK Schindler Indonesia. Nah, ini kan mau nggak mau produknya cuma dia single ataupun memang sole distributor yang ada di Indonesia. Jadi kita harus maintain kerjasamanya ataupun ya relasinya. Karena apa? Contohnya kalau kita beli spare part dari luar gitu, spare part dari luar itu banyak. Contohnya kayak oplosan spare part itu, display atau apapun itu. Tapi kalau misalkan terjadi apa-apa, BRK Schindler tidak mau bertanggung jawab seperti itu. Dan ini menyangkut sama masalah life and safety gitu. Itu sih salah satu contohnya ya, kayak gitu. Yang sulit diajak kerja sebenarnya nggak sulit, cuman harus take care lebih hati-hati lagi terhadap vendor tersebut, dan relasinya harus baik. Karena gimana pun yang mempunyai spare part tertentu adalah vendor-vendor ini gitu. Jadi nggak bisa sembarangan kita ganti vendor kayak gitu sih. Terima kasih atas jawaban yang sangat cukup berat dipahami. Semoga bisa dipahami dengan mudah. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini pernah sih Bapak menghadapi situasi di mana harga murah itu justru malah berdampak besar ke jangka panjang itu jadi menurun gitu? Mungkin karena harganya murah jadi kualitasnya biasa-biasa aja. Ya itu sih sebenarnya kita hadapin situasi seperti ini. Contohnya kayak tadi yang dibilang nanas ya kan. Kita memang nanas memang dari lokal, sedangkan yang kita butuhkan itu kualitasnya memang lumayan bagus. Nah, lalu pada saat musim panen seperti itu, jadi kan kuantitas itu lebih tinggi dibanding sama demanding ya kan. Lalu yang terjadi adalah harga turun itu secara masif. Nah, sementara kita sebagai consumer atau pengguna akhir itu tidak terlalu memerlukan, sehingga harga turun, lalu menyebabkan yaitu tidak adanya quality check atau pensortiran yang berkualitas, karena memang kuantitasnya itu memang terlalu banyak. Dan kita ya balik lagi, kalau di hotel
karena memang barangnya murah, tapi kita tetap memerlukan kualitas yang terbaik. Jadi yang kita lakukan adalah melakukan QC, pensortiran pada saat di pintu pertama. Dalam artian pintu pertama di sini ada di receiving. Jadi apabila barang memang banyak yang iya kita terima namun tidak bagus, kita pasti kembalikan, lalu kita meminta vendor tersebut untuk balik lagi untuk di pengiriman keduanya di siang hari itu untuk bawa lagi nih, untuk membawakan kualitas yang lebih bagus lagi untuk memenuhi kebutuhan sesuai yang ada di purchase order itu sendiri. Jadi kurang lebih pelajaran diambil tuh QC-nya lebih ditingkatin lagi. Betul, karena memang saking barang yang murah, ada kemungkinan besar itu yang kualitasnya menjadi turun gitu. Lanjut ke pertanyaan terakhir aja dari Pak, langsung aja. Pesan yang dapat Bapak sampaikan ke generasi muda yang ingin berkarir di bidang purchasing itu? Sekarang kan beda zaman ya dengan mungkin dari zaman saya, dari Y generation sampai sampai apa namanya ya Gen Z, sampai ya untuk saat ini kan yang mulai merintis bekerja itu adalah Gen Z. Jadi perbedaan zaman itu memang dampaknya itu memang lumayan sih. Namun nggak dipungkiri Gen Z ini lumayan inovatif dan kreatif. Hanya saja yang dari kacamata saya pribadi itu saya lihat memang mereka harus lebih kerja lebih giat lagi, dan lebih skillnya itu lebih ditingkatkan lagi karena makin berkembangnya zaman, persaingan di pasar kerja ini juga lumayan berat gitu. Jadi memang nggak cuma kreatifnya aja, cuman ya lebih giat lagi, lebih giat tangguh lagi lah gitu. Mungkin dari segi performance ataupun dari segi mental juga ya kayak gitu. Soalnya memang di dunia purchasing ini nggak selalu santai ataupun stabil ya pekerjaan, karena ini dinamik sekali di departemen ini karena banyak banget demanding ataupun tuntutan dari departemen lain untuk melancarkan operasionalnya mereka masing-masing kayak gitu. Jadi mungkin intinya harus lebih tough ya. Iya betul. Sama peningkatan value diri sendiri. Yes, seperti itu, tidak stuck di zona nyamannya aja sih. Harus berani mencoba hal baru mungkin. Betul. Oke, Pak Farid, terima kasih atas sudah menyempatkan waktu di interview singkat ini. Semoga banyak generasi muda yang mungkin akan berkarir di bidang purchasing ke depannya. Semoga ya. Ya. Terima kasih Pak Farid. Mungkin ada pesan penutup yang Pak Farid dapat sampaikan? Ya, kerja lebih giat lagi aja. Giat lagi ya. Terima kasih Pak Farid.